Shalom Horas, selamat pagi sahabat GKPS TV. Pagi ini kita bersyukur kepada Tuhan yang sudah memberikan hari baru bagi kita. Dan dalam menjalani hari ini, biarlah juga nama Tuhan dimuliakan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu terlebih dahulu marilah kita berdoa. Segala puji hormat bagimu ya Yesus yang sudah menganugerahkan hari baru bagi kami. Kami percaya dalam kasih karunia-Mu juga, hari baru ini boleh kami jalani dalam terang Tuhan, dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berilah hati kami terbuka untuk mengerti dan Engkau teguhkan kami menghidupi. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari Injil Matius, pasalnya yang ke-6, ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan tertulis di sana. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Amin. Saudara-saudara, bacaan Alkitab yang kita baca barusan adalah bagian dari doa Bapa kami. Suatu doa yang pasti sudah kita kenal bersama. Dan doa ini diajarkan Tuhan Yesus atau disampaikan saat Yesus berkhotbah di bukit. Dan doa itu disampaikan kepada para murid dan juga bagi gerejanya di segala zaman. Latar belakang pengajaran doa ini, saudara-saudara, adalah untuk mengingatkan para murid agar tidak mengikuti sikap berdoa yang mengutamakan banyaknya kata-kata agar doa itu diterima oleh Tuhan, ataupun mengoreksi motivasi berdoa agar suka dipuji orang, sebagaimana sering dilakukan oleh para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu yang berdoa di jalan-jalan supaya dilihat orang dan suka menyampaikan doanya dengan kata yang mengulang-ulang ataupun bertele-tele. Dalam hal mengoreksi motivasi dan sikap berdoa itu, saudara-saudara, Tuhan Yesus kemudian mengajarkan suatu doa, dan itu adalah doa Bapa kami, sebagai contoh doa yang berkenan kepada Tuhan. Hal itu ditegaskan dalam perkataan Yesus sendiri pada ayat 9, di mana Yesus berkata, "Karena itu berdoalah demikian." Jadi saudara-saudara, sebagai suatu contoh doa yang berkenan kepada Tuhan, sepatutnya kita perlu menelaah seluruh bagian-bagian doa ini secara utuh. Namun untuk kali ini kita akan mencoba memahami pesan firman atau bagian doa sebagaimana yang sudah kita baca tadi. Saudara-saudara, dalam bagian doa tadi disebutkan suatu permohonan dengan mengatakan, "Datanglah kerajaan-Mu." Dan kerajaan di sini tentu yang dimaksud adalah kerajaan Allah. Artinya datanglah kerajaan Allah. Sebagaimana kita ketahui, tema sentral pelayanan dan pengajaran Yesus sesungguhnya juga adalah tentang kerajaan Allah, di mana di sana dihidupi atau kehidupan dalam kerajaan Allah itu. Yesus telah menghadirkan realitas suatu umat yang baru, yang cara hidupnya berbeda dengan cara hidup dunia ini. Suatu hidup baru yang ditandai dengan iman percaya kepada Tuhan, demikian juga sikap hidup ketaatan kepadanya. Iman yang bekerja oleh kasih dan penyembahan kepada Tuhan dilakukan di dalam roh dan kebenaran. Karena itu, saudara-saudara, lewat doa ini bisa berarti kita sebagai umat Tuhan bermohon sekaligus mengaminkan agar pemerintahan Allah hadir dan dihidupi
di tengah diri kita maupun di dunia ini. Di tengah-tengah realita di mana di pihak lain pemberontakan kepada Allah masih terjadi. Karena itu dalam doa ini sebagai suatu permohonan juga dinyatakan suatu kesediaan kita untuk menghidupi pemerintahan Allah itu berlaku atas hidup kita. Demikian juga harapannya tentu di tengah-tengah dunia ini. Dengan kata lain, dengan datangnya kerajaan itu dalam diri kita dan di tengah dunia ini, demikianlah kita dan dunia ini pun bersedia dituntun untuk menghidupi ketaatan kepada Allah saja. Sebaliknya, segala kuasa-kuasa dosa kendati masih hadir, tetapi kuasa itu tidak lagi meraja di dalam diri kita, dan kita telah mengalahkannya dan bahkan mengamini dan menerima kehadiran kerajaan Allah itu yang kita jalani dalam hidup kekudusan dan ketaatan di tengah dunia ini. Hal itulah juga kemudian saudara-saudara yang dipanggilkan atau ditekankan dalam permohonan berikut, yaitu jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Di sorga, kehendak Allah dilaksanakan tanpa syarat, dengan sukacita oleh semua penghuninya, sampai pada kekekalan. Demikianlah dalam bagian doa ini pun juga sesungguhnya mengungkapkan agar pemberlakuan kehendak Allah itu sebagaimana terjadi di sorga, demikianlah terjadi juga di bumi ini. Dalam hidup kita sekarang, di sini. Agar setiap lutut bertelut di hadapan Tuhan kita yang adalah Raja dari segala raja. Dan doa ini tentu dimaksudkan sekali lagi oleh karena dalam realita di dunia ini kehendak Allah masih terlebih sering dilanggar dan firman-Nya tidak ditaati. Demikianlah saudara-saudara, jikalau doa ini kita mohonkan sekaligus juga sebagai ungkapan iman kita di dalam meninggikan namanya di dunia ini. Sehingga kendati pun betul dalam masa hidup kita di dunia ini tidak dapat kita hindari hadirnya kuasa-kuasa dosa yang senantiasa berkehendak mencobai kita ataupun merayu kita agar menjalani kehidupan seperti yang mereka kehendaki. Namun sekali lagi, dalam penyertaan Roh Tuhan sendiri, kita semua dapat mengalahkan hal itu. Dan yang terjadi dalam diri kita adalah suatu penyataan dan pengharapan dalam kuasa Tuhan yang bekerja di dalam menyatakan kehendak-Nya di tengah-tengah dunia ini. Sehingga kita semua boleh terbilang sebagai anak-anak Tuhan yang senantiasa hidup seturut dengan kehendak-Nya. Dan karena itu, terpujilah nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih ya Yesus, sungguh kerajaan-Mu telah hadir di tengah dunia ini, lewat apa yang Engkau telah nyatakan dalam pelayanan dan pekerjaan-Mu, sampai kepada pengorbanan-Mu di kayu salib. Dan biarlah itu jadi di dalam diri kami semua yang telah Engkau kasihi dalam kasih karunia-Mu, boleh mengenal keselamatan yang daripada-Mu, dan terlebih lagi telah hidup di dalamnya. Di tengah-tengah kenyataan dunia ini, di mana masih banyak kehendak-kehendak yang melawan kehendak-Mu, biarlah kami bersama-sama mengimani di dalam kuasa Tuhan, hal itu tidak lagi meraja dalam diri kami. Kami dalam penyerahan kepada-Mu boleh menjalani kehidupan yang seturut dengan kehendak-Mu. Dan itulah juga permohonan kami, di dalam kuasa Tuhan yang berkarya, biarlah dunia ini juga mengenal Engkau dan hidup seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus ya Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.
Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. GKPS TV